apakah untuk bisa memunculkan ledakan kreativitas kita emang harus berada dalam fase gelisah? Ilmu tidak tersedia pada sesuatu yang hanya gagal. Nah nih Mas Noe tadi udah ngasih daging banget nih, materinya luar biasa, inspiratif, banyak banget. Saya pribadi ataupun Sobat Gaharu pasti dapat suatu konsep, suatu ide ya, suatu inspirasi nih, unleash your creativity. Nah pasti teman-teman nih pengen berinteraksi nih dengan Mas Noe nih. Ya. Jadi kita lihat dulu nih Ung. Ya. Sepertinya ada yang mau nanya nih. Dari kita lokit dulu nih, dari Mbak Ega Juleha nih. Wah, teman saya nih Mbak Ega Juleha. Halo Mbak, selamat pagi. Jadi pertanyaannya, pagi Mas Sabrang, apa kabar? Sehat. Baik. Apakah dalam memproses ide menjadi kreativitas sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti waktu memproses dan unsur-unsur alam nih? Wah, luar biasa, anak alam nih. Murni tempat kita berada begitu. Monggo Mas. Pasti, manusia itu sebenarnya kan nggak bisa ngatur pikirannya. Saya kasih contoh, jangan mikir sapi. Keluar di kepalanya. Kita memang tidak bisa 100% mikir kontrol pikiran kita. Jadi conditioning di luar itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita bisa menemukan kondisi yang ideal untuk kita, mungkin itu akan bisa lebih efektif dalam proses kreatifnya. Tapi kadang-kadang juga gini. Kalau tidak ada kondisi ideal, kita harus membuatnya itu menjadi kondisi ideal. Karena apapun kondisi di luar itu melalui proses yang namanya persepsi. Dan persepsi itu di dalam kontrol kita. Kalau kondisi di luar enggak dikontrol kita, tapi interpretasi terhadap kondisi luar itu dikontrol kita. Jadi kalau kita bisa mengontrol persepsi tersebut, semua kondisi bisa ideal menurut saya. Walaupun tidak mudah ya, tapi itu mungkin terjadi. Gitu. Oke. Siap. Ini sebetulnya tadi ingat kayaknya itu konten salah satu di YouTube-nya Mas Noe ya, yang soal tadi tuh konsep bagaimana kita mengontrol apa yang bisa kita pengaruhi. Oh iya, bisa jadi. Perhatian, banyak gitu ya. Ya, ini memang sangat seru sekali nih. Nah, untuk sekarang kesempatannya bagi teman-teman Sobat Gaharu yang ada di studio nih, kita akan undang bagi yang ingin menanyakan langsung pertanyaannya begitu ya kepada Mas Noe. Silakan. Jangan lupa sebutkan nama, unit kerja, dan kita berdiri ya biar kita masuk setnek akun masuk itu tadi tabung kamu. Iya. Okay. Siap. Monggo silakan. Ya, silakan. Jangan lupa sebutkan nama, unit kerja dari Mas. Terima kasih waktunya Mas Egi dan Mas Gaung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sabrang dan rekan-rekan. Perkenalkan saya Muharomi dari Biro SDM Setnek. Ada dua pertanyaan Mas, walaupun tadi Mas Sabrang bilang kalau nggak siap dengan jawabannya jangan nanya. Tapi saya beranikan diri nanya Mas Sabrang, karena udah terlanjur nih harus nanya. Yang pertama Mas Sabrang, tadi ya setelah di-explore, di-breakdown tentang kreativitas, wah ternyata atributnya banyak sekali. Tadinya kita mikir, oh kreativitas datang dengan spontan, atau dengan menyendiri langsung datang, tapi tadi atributnya banyak. Nah, ada dua pertanyaan tadi Mas. Pertanyaan saya yang pertama, apakah untuk bisa memunculkan ledakan kreativitas kita emang harus berada dalam fase gelisah atau ketidaknyamanan gitu ya, sehingga kita tahu bahwa ada satu yang ingin kita sampaikan untuk menjadi satu yang tidak ordinary lah, maksudnya di luar dari kebiasaan gitu. Yang kedua, kalau saya sendiri misalnya melihat bahwa kadang-kadang butuh prakondisi Mas. Misalnya prakondisi, mungkin kalau para tokoh-tokoh dia menyendiri, bertapa, atau dia berpuasa segala macam, sampai dia dapat misalnya ilham dari luar atau mungkin kontemplasi dirinya sendiri dia dapat itu. Nah, apakah memang ada prekondisi yang harus dikondisikan Mas? Untuk bisa tadi menyerap, meledakkan, dan akhirnya muncul aktualisasi. Itu Mas, mungkin saya nggak siap dengan jawabannya, tapi saya harus nanya. Makasih Mas Sabrang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Romi, begitu ya, dari Biro SDM kami. Monggo langsung, Mas Noe. Oke, saya akan merespon dari sini dulu. Asumsi bahwa semua orang punya potensi yang sama untuk kreatif itu menurut saya tidak benar. Karena tidak semua orang harus kreatif. Kalau semua kreatif bahaya juga.
kalau ngurusi pajak terus kreatif, ngurusi keuangan kreatif itu berbahaya juga. Jadi ada yang kreatif, ada yang sifatnya juga memelihara. Misalnya kalau dari sudut pandang psikologi ada yang disebut pada ada parameter Ocean itu openness, conscientiousness, extraverness, agreeableness sama neuroticism itu. Yang biasanya yang kreatif memang O-nya tinggi. Dia yang kreatif, orang yang sangat kreatif itu manajer yang buruk. Tapi manajer yang sangat baik itu pasti tidak kreatif. Karena konsentrasinya ke dalam memperbaiki keadaan, dia memelihara sistem. Dan jadi dia nggak kepikiran untuk sesuatu yang baru. Kalau ada inovasi dia yang pertama ngomong enggak. Karena resikonya gede itu, enggak ini dulu diberesin ini. Tapi butuh 2 tarik-tarikan itu untuk menemukan titik optimalnya. Kan, jadi pertama asumsi bahwa semua orang harus kreatif, dihapus. Maksudnya semua orang punya modalnya sendiri-sendiri untuk kreatif dan tidak. Nah, apakah semua orang kemudian butuh prekondisi? Saya yakin itu membantu. Karena prekondisi di luar, misalnya gini, kalau mau sama istri, misalnya ya di rumah sama istri, bau badan pakai parfum sama enggak, itu prekondisi yang menentukan respon si istri. Ya kalau mau sayang-sayangan tapi belum mandi dari pagi itu kan juga kansnya jadi kecil ini passwordnya ini. Gitu juga terhadap dengan diri sendiri nih. Diri sendiri juga kita mempunyai password pribadi seperti apa yang men-trigger sesuatu di dalam. Nah ini kalau di konsep agama sudah didorong bahwa mengenal dirimu adalah mengenal Tuhanmu juga. Jadi penting mengenal diri. Karena semakin kita mengenal diri, kita jadi bisa menggunakan tools itu dalam tanda petik. Karena semua akal ini tools semua kok. Kalau kita memahami bahwa itu sebagai tools yang tepat dipakainya kapan, kita bisa men-trigger itu untuk kreativitas, men-trigger itu untuk hening, men-trigger itu untuk menjaga dan seterusnya lah. Ini yang saya sebut sebagai level consciousness di sini. Jadi ya mungkin itu menjawab pertanyaan kedua ya Pak, butuh prekondisi. Yang pertama tadi apa Mas? Agak lupa. Ya. Yang pertama tadi kalau tidak salah boleh lagi Mas Romi? Apakah harus dalam kondisi gelisah? Oke. Gini, kita refleksi sebentar dulu. Coba cari kata menyerap nih ya. Kalau menyerap kan mencari ilmu. Salah satu kata untuk mencari ilmu yang kita bisa pakai sehari-hari itu kan yang penting kita cari hikmahnya. Itu mencari ilmu ya. Coba ingat-ingat kalimat itu keluar ketika sesuatu berhasil atau gagal. Kebanyakan gagal ya. Jadi memang ketika kita ke dalam keadaan tidak enak, salah satu naluri kita adalah mencari ilmu lebih jauh. Jadi kondisi gelisah itu lebih men-trigger itu memang. Walaupun kalau rekomendasi saya pribadi, ilmu tidak tersedia pada sesuatu yang hanya gagal. Yang berhasil juga harusnya dicari hikmahnya. Cuman kadang-kadang kalau berhasil kita lebih senang menikmatinya daripada cari ilmunya. Padahal potensi ilmu tersedia di dua-duanya. Tapi secara natural memang itu berguna untuk membuat kita lebih sensitif pada jenis informasi tertentu, keadaan yang tidak enak tersebut. Pemahaman saya begitu. Ya. Iya. Akhirnya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan kegelisahan dari seorang Mas Romi ya.